Pernahkah kalian membayangkan, seorang istri datang ke acara ijab kabul, bukan sebagai pengantin, bukan sebagai tamu biasa, melainkan sebagai istri sah dari pria yang sedang duduk di depan penghulu? Hari itu, Nayara Senja datang dengan wajah tenang. Ia tersenyum, membawa buket bunga putih, lalu mengucapkan, "Selamat, Mas Galantara." Tapi setelah kalimat itu, semua orang justru membeku. Sebelum kita lanjut dengan ceritanya, silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk terus mendukung channel Kisah Hikmah. Semoga sahabat selalu diberikan kemudahan dan dilancarkan rezekinya. Karena tidak ada satupun orang di ruangan itu yang menyangka, perempuan yang mereka kira sudah tidak ada dalam hidup Galantara, justru berdiri di sana dengan mata yang tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh luka yang sudah matang. Dan anehnya, Nayara tidak berteriak. Ia tidak menangis keras. Ia hanya menatap suaminya, lalu menoleh kepada pengantin perempuan. "Maaf," katanya pelan. "Apa kamu tahu siapa aku?" Cerita ini bermula dari seorang perempuan bernama Nayara Senja Prameswari. Di mata orang luar, hidup Nayara terlihat sempurna. Ia menikah dengan Galantara Raka Wiratma, seorang pria yang dikenal santun, mapan, dan selalu terlihat sebagai suami teladan. Mereka tinggal di rumah yang hangat, dengan halaman kecil penuh bunga kemuning yang ditanam Nayara sendiri. Setiap pagi, Nayara menyiapkan teh hangat untuk Galantara sebelum ia berangkat kerja. Setiap malam, ia menunggu suaminya pulang, meski kadang jam dinding sudah melewati angka 11. Namun, seperti banyak kisah yang terlihat indah dari luar, ada retak yang diam-diam tumbuh di dalamnya. Awalnya retak itu kecil, hanya berupa pesan yang disembunyikan, panggilan telepon yang diangkat di luar rumah, dan alasan rapat yang semakin sering terdengar. Nayara bukan perempuan yang mudah curiga. Selama 7 tahun menikah, ia selalu percaya bahwa rumah tangga dibangun bukan hanya dengan cinta, tetapi juga dengan prasangka baik. Ketika Galantara mulai pulang larut malam, Nayara hanya berpikir, mungkin pekerjaan sedang berat. Ketika Galantara mulai jarang makan malam di rumah, Nayara berkata pada dirinya sendiri, mungkin suaminya sedang lelah. Bahkan saat Galantara mulai tidur membelakangi dirinya, Nayara masih memilih diam. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dibohongi oleh hati seorang istri. Keheningan suami kadang lebih jujur daripada ribuan alasan. Suatu malam, saat hujan turun pelan, Galantara pulang dengan aroma parfum asing di bajunya. Nayara mencium aroma itu sekilas, lalu tubuhnya terasa dingin. Nayara tidak langsung bertanya. Ia hanya mengambil jas Galantara seperti biasa, menggantungnya di kursi, lalu menatap punggung suaminya yang berjalan ke kamar mandi. Malam itu, Nayara duduk lama di ruang makan. Di hadapannya ada 2 piring nasi yang sudah dingin. Ia menatap piring Galantara yang tidak tersentuh, lalu menarik napas dalam-dalam. Saat Galantara keluar, Nayara bertanya lembut, "Mas sudah makan?" Galantara menjawab singkat, "Sudah, tadi sama klien." Jawaban itu sederhana, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang patah dalam dada Nayara. Bukan karena Galantara makan di luar, bukan juga karena ia pulang terlambat, melainkan karena cara suaminya menghindari tatapan matanya. Hari-hari berikutnya, Nayara mulai memperhatikan lebih banyak hal. Galantara sering tersenyum sendiri saat melihat ponsel. Ia mengganti kata sandi layar. Ia bahkan membawa ponselnya ke kamar mandi, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Namun Nayara tetap menahan diri. Ia tidak ingin menjadi istri yang menuduh tanpa bukti. Ia tidak ingin rumah yang ia jaga selama 7 tahun hancur hanya karena perasaan takut. Sampai suatu pagi, ketika Galantara terburu-buru berangkat, sebuah amplop coklat tertinggal di laci meja kerja. Nayara menemukannya saat sedang merapikan ruangan. Awalnya ia tidak berniat membuka, tapi matanya menangkap satu tulisan di bagian depan amplop itu. "Persiapan akad, Saphira Elvani." Tangan Nayara seketika gemetar. Nayara berdiri mematung. Nama Saphira Elvani tidak pernah sekalipun disebut Galantara. Tidak di rumah, tidak di antara teman, tidak dalam cerita apapun. Dengan napas tertahan, Nayara membuka amplop itu.
Di dalamnya ada salinan undangan sederhana, daftar perlengkapan acara, dan catatan waktu. Akad nikah. Jumat pagi, pukul 9. Di sebuah rumah keluarga di pinggir kota. Dan nama calon pengantin pria yang tertulis di sana adalah nama suaminya sendiri, Galantara Raka Wiratma. Saat itu, Nayara merasa lantai di bawah kakinya seperti hilang. Ia duduk pelan di kursi, membaca ulang kertas itu berkali-kali, berharap matanya salah. Tapi tidak, semuanya nyata. Suaminya akan menikah lagi, tanpa berkata apa-apa. Hari itu, Nayara tidak menangis. Bukan karena ia kuat, tetapi karena lukanya terlalu mendadak untuk diterjemahkan menjadi air mata. Ia hanya duduk di ruang kerja sampai sore, memegang kertas itu di pangkuannya. Di luar, suara kendaraan lewat seperti biasa. Tetangga masih menyiram tanaman. Anak-anak masih tertawa di ujung gang. Dunia berjalan normal, sementara dunia Nayara runtuh diam-diam. Ketika Galantara pulang malam itu, Nayara menyiapkan makan seperti biasa. Ia bahkan tersenyum. Galantara tidak tahu, perempuan di hadapannya sedang menahan badai yang hampir meledak. "Mas," kata Nayara pelan, "Jumat nanti ada acara apa?" Galantara terdiam sepersekian detik. Lalu ia menjawab, "Rapat luar kota." Disitulah Nayara tahu, yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatan. Yang lebih perih adalah kebohongan yang diucapkan dengan wajah tenang. Nayara menatap suaminya lama. Ia ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, ingin melempar semua kertas itu ke meja. Namun entah kenapa, ia memilih diam. Karena malam itu, Nayara sadar satu hal. Jika ia marah sekarang, Galantara akan punya kesempatan menyusun alasan. Jika ia menangis sekarang, mungkin Galantara akan membuatnya terlihat berlebihan. Maka Nayara menelan semua luka itu. Ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Hati-hati ya, Mas." Galantara mengangguk, tanpa rasa bersalah yang terlihat. Sementara Nayara, di balik senyumnya, mulai menyusun langkah paling sulit dalam hidupnya. Keesokan harinya, Nayara menemui sahabatnya, Kirana Maheswari. Kirana adalah satu-satunya orang yang tahu bagaimana Nayara menjaga rumah tangganya selama ini. Di sebuah kedai kecil yang sepi, Nayara menyerahkan amplop itu kepada Kirana. Kirana membaca isinya, lalu wajahnya berubah pucat. "Naya, ini serius." Nayara mengangguk pelan. "Kamu mau apa?" tanya Kirana. Nayara menatap keluar jendela. Matanya tampak merah, tetapi suaranya tetap tenang. "Aku mau datang." Kirana langsung menggeleng. "Jangan, kamu akan hancur di sana." Nayara tersenyum getir. "Aku sudah hancur, Ki. Bedanya, kali ini aku ingin hancur dengan kepala tegak." Kirana tidak bisa berkata-kata. Selama 2 hari menjelang Jumat, Nayara menjalani hidup seperti biasa. Ia menyetrika baju Galantara. Ia menyiapkan sarapan. Ia menyiram bunga kemuning di halaman. Tapi setiap gerakan terasa seperti perpisahan yang panjang. Pada Kamis malam, Galantara berpamitan lebih awal. Katanya ia harus berangkat subuh keluar kota. Nayara hanya mengangguk. "Jaga kesehatan," ucapnya. Galantara sempat menatap istrinya. Mungkin sedikit heran karena Nayara terlihat terlalu tenang. Namun ia tidak bertanya. Malam itu, setelah Galantara tidur, Nayara duduk di samping tempat tidur. Ia memandangi wajah pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. "Mas," bisiknya dalam hati, "besok aku akan tahu, apakah selama ini aku istrimu, atau hanya tempat pulang saat kamu lelah." Jumat pagi, Nayara bangun sebelum azan subuh. Ia mandi, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, dan menyanggul rambutnya rapi. Tidak ada perhiasan berlebihan. Tidak ada riasan mencolok. Ia ingin datang bukan untuk mempermalukan siapapun. Ia hanya ingin membawa kebenaran. Sebelum pergi, Nayara memetik beberapa bunga kemuning dari halaman. Bunga itu dulu ditanamnya bersama Galantara di tahun pertama pernikahan mereka. Kemudian ia membeli buket bunga putih di perjalanan. Kirana menjemputnya dengan wajah khawatir.
Kamu yakin? Nayara menatap jalanan yang mulai ramai. Aku tidak yakin akan kuat. Tapi aku yakin harus datang. Mobil mereka melaju pelan menuju alamat yang tertulis di undangan. Setiap meter terasa seperti langkah menuju luka terdalam. Rumah keluarga Saphira Elvani pagi itu tampak ramai. Tenda putih berdiri di halaman. Kursi-kursi tertata rapi. Suara doa terdengar lembut dari pengeras suara kecil. Tidak ada musik berlebihan. Tidak ada pesta mewah. Semua terlihat sederhana, hangat, dan penuh harapan. Justru itu yang membuat hati Nayara semakin sakit. Karena di tempat itu, orang-orang tersenyum menyambut pernikahan yang mereka kira suci dan benar. Mereka tidak tahu ada seorang istri sah yang sedang berdiri di balik pagar, mencoba menahan tubuhnya agar tidak runtuh. Nayara melihat Galantara dari kejauhan. Suaminya mengenakan baju putih. Wajahnya tegang, namun tetap mencoba terlihat tenang. Di sampingnya, duduk seorang perempuan muda berwajah lembut. Dialah Saphira. Dan Nayara tahu, perempuan itu juga mungkin korban kebohongan. Kirana menggenggam tangan Nayara. Kita bisa pulang sekarang. Nayara menggeleng pelan. Tidak, kalau aku pulang, semua orang akan tetap hidup dalam kebohongan. Ia melangkah masuk. Beberapa tamu menoleh. Ada yang menyangka Nayara kerabat jauh. Ada yang tersenyum sopan. Tidak ada yang tahu siapa dia. Nayara berjalan perlahan, memegang buket bunga putih. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi wajahnya tetap tenang. Saat ia sampai di pintu ruang akad, suara penghulu terdengar jelas. Galantara sedang mengucapkan kalimat ijab kabul. Nayara berhenti sejenak. Di titik itu, dadanya seperti diremas. Ia ingin menutup telinga, tapi ia memaksa diri tetap berdiri. Dan ketika ucapan itu selesai, beberapa orang mengucapkan syukur. Tepuk tangan kecil terdengar. Lalu Nayara masuk. Semua mata tertuju kepadanya. Galantara yang baru saja menunduk, tiba-tiba mengangkat wajah. Wajahnya berubah pucat. Nayara, bisiknya hampir tak terdengar. Saphira menoleh bingung. Orang tua Saphira saling pandang. Penghulu juga terdiam, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Nayara berjalan sampai tepat di hadapan Galantara. Ia meletakkan buket bunga putih di meja, lalu tersenyum tipis. "Selamat, Mas Galantara," ucapnya. Ruangan itu mendadak hening. Tidak ada yang mengerti mengapa ucapan selamat itu terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Galantara berdiri dengan gugup. "Naya, aku bisa jelaskan." Nayara menatapnya. "Tentu, tapi bukan hanya kepadaku. Jelaskan juga kepada perempuan yang baru saja kamu nikahi." Saphira membeku. Saphira menatap Galantara, lalu menatap Nayara. Suaranya bergetar ketika ia bertanya, "Maaf, siapa Mbak?" Nayara menoleh kepadanya. Wajahnya lembut. Tidak ada kebencian di sana. Justru karena itu, Saphira terlihat semakin takut. "Aku Nayara Senja," jawabnya pelan. "Istri sah Galantara. Kami belum pernah bercerai. Bahkan semalam, dia masih pulang ke rumah kami." Suara itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat seluruh ruangan terdiam. Ibu Saphira menutup mulutnya. Ayah Saphira berdiri perlahan dengan wajah memerah, bukan karena marah kepada Nayara, tetapi karena merasa telah ditipu. Saphira memandang Galantara. Air matanya mulai jatuh. "Mas, kamu bilang kamu duda." Galantara tidak menjawab, dan diamnya Galantara adalah jawaban paling menyakitkan. Nayara menarik napas dalam. Ia sudah membayangkan banyak kemungkinan. Galantara mungkin akan membela diri. Ia mungkin akan mengatakan Nayara salah paham. Ia mungkin akan menyalahkan keadaan. Namun yang terjadi justru lebih menyakitkan. Galantara hanya diam. Diam seperti orang yang tertangkap membawa rahasia terlalu besar. "Kenapa, Mas?" tanya Saphira. "Kenapa kamu bilang sudah tidak punya istri?" Galantara menunduk. Aku takut kehilangan kamu." Kalimat itu membuat Nayara hampir tertawa, tetapi yang keluar hanya senyum pahit.
Takut kehilangan dia, kata Nayara perlahan. Tapi tidak takut menghancurkan aku. Galantara menatap Nayara. Matanya tampak basah. Naya, aku salah. Bukan salah, Mas, jawab Nayara. Salah itu lupa membeli gula. Ini pilihan. Kamu menyusun kebohongan hari demi hari. Suasana di ruangan itu berubah berat. Para tamu mulai berbisik pelan. Beberapa memilih keluar, memberi ruang kepada keluarga. Ayah Saphira, Pak Rembulan Ardi, menatap Galantara dengan wajah kecewa. Anak saya menerima lamaranmu karena percaya kamu jujur. Kalau dari awal kamu berkata benar, tidak akan ada acara seperti ini. Galantara ingin menjawab, tetapi suaranya tercekat. Saphira melepas perlahan rangkaian bunga dari tangannya. Ia menatap Nayara dengan mata penuh air. Mbak, katanya lirih. Aku sungguh tidak tahu. Nayara mendekat. Ia menggenggam tangan Saphira, membuat semua orang terkejut. Aku tahu, kata Nayara. Karena itu aku datang bukan untuk melukaimu. Aku datang supaya kamu tidak memulai hidup dari kebohongan. Saphira menangis semakin dalam. Namun bagi Nayara, mengatakan semua itu tidak membuat lukanya hilang. Justru setelah kebenaran terucap, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Kirana yang sejak tadi berdiri di belakang, segera mendekat. Tapi Nayara mengangkat tangan, memberi tanda bahwa ia masih bisa berdiri. Galantara melangkah ke arah Nayara. Naya, aku hilaf. Aku bingung. Kita sudah lama tidak baik-baik saja. Aku merasa kamu semakin jauh. Nayara menatapnya tajam untuk pertama kali. Aku jauh, tanyanya. Setiap malam aku menunggumu pulang. Setiap pagi aku menyiapkan bajumu. Setiap kamu bilang lelah, aku diam agar kamu tidak terbebani. Kalau itu disebut jauh, lalu dekat menurutmu seperti apa? Galantara terdiam. Nayara melanjutkan. Kamu tidak kehilangan aku, Mas. Kamu meninggalkan aku perlahan, lalu menyalahkan jarak yang kamu buat sendiri. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Tidak ada suara selain isak pelan Saphira. Nayara kemudian mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. Ia meletakkannya di meja. Aku menemukan ini 3 hari lalu, katanya. Aku bisa saja datang dengan kemarahan. Aku bisa saja membuat semua orang mempermalukanmu. Tapi aku memilih datang dengan buket bunga, karena aku ingin menunjukkan bahwa perempuan yang kamu sakiti masih punya adab. Meski hatinya kamu buat runtuh. Galantara menutup wajahnya. Saphira menatap surat-surat itu dengan tangan gemetar. Mas Galantara, apa lagi yang kamu sembunyikan? Pertanyaan itu membuat Galantara semakin pucat. Karena ternyata, bukan hanya Nayara yang tidak tahu tentang Saphira. Saphira pun tidak tahu tentang banyak hal lain. Pelan-pelan, kebenaran lain mulai terbuka. Galantara mengaku bahwa ia memperkenalkan dirinya sebagai pria yang sudah berpisah dari istri, hanya menunggu proses administrasi. Ia mengatakan pernikahannya dengan Nayara sudah lama selesai secara batin. Padahal, tidak pernah ada pembicaraan cerai. Tidak pernah ada kesepakatan berpisah. Bahkan 2 minggu sebelumnya, Galantara masih mengajak Nayara menghadiri acara keluarga sebagai pasangan. Saphira terduduk lemas. Baginya, hari yang seharusnya menjadi awal bahagia berubah menjadi hari paling memalukan. Tetapi ia tidak marah kepada Nayara. Ia justru merasa bersalah karena tanpa sadar telah masuk ke rumah tangga orang lain. Ayah, ucap Saphira sambil menangis. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Ayahnya mengangguk pelan. Kita selesaikan dengan baik. Tidak perlu ada keributan. Nayara memejamkan mata. Setidaknya, satu perempuan lain terselamatkan. Setelah itu, acara dihentikan. Tamu-tamu diminta pulang dengan penjelasan yang halus, tanpa menyudutkan siapapun secara berlebihan. Nayara keluar ke halaman. Udara pagi terasa panas, tetapi tubuhnya justru dingin. Di dekat pagar, ia akhirnya menangis. Bukan tangis yang keras, melainkan tangis yang pecah setelah terlalu lama ditahan. Kirana memeluknya. Kamu hebat, Naya. Nayara menggeleng. Aku tidak hebat.
Aku cuma tidak mau jatuh di depan orang yang menghancurkanku. Dari kejauhan, Galantara menatapnya. Wajahnya penuh penyesalan. Namun penyesalan selalu datang terlambat ketika seseorang lebih dulu memilih kebohongan. Galantara mendekat, tetapi Kirana menghadangnya dengan sopan. "Biarkan dia bernapas dulu," kata Kirana. Dan untuk pertama kalinya, Galantara tidak bisa memaksa Nayara mendengarkan dirinya. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi masa paling berat bagi Nayara. Rumah yang dulu terasa hangat berubah menjadi tempat yang penuh gema. Galantara pulang dengan wajah menyesal. Ia meminta maaf berkali-kali. Ia mengatakan ingin memperbaiki semuanya. Tapi bagi Nayara, maaf bukan seperti kain yang bisa langsung menutup kaca pecah. Ada serpihan yang tetap melukai. Bahkan setelah semuanya dibersihkan. Malam pertama setelah kejadian itu, Galantara berdiri di depan pintu kamar. "Naya, boleh aku bicara?" Nayara yang sedang melipat pakaian berhenti sejenak. "Bicara. Aku takut kehilangan kamu." Nayara tersenyum lelah. "Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu mulai berbohong, Mas. Hanya saja aku baru tahu belakangan." Galantara menunduk. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada kemarahan. Namun cerita ini tidak berhenti pada kehancuran. Karena kadang, bagian paling penting dari luka bukan siapa yang membuatnya, tetapi bagaimana seseorang memilih sembuh darinya. Nayara memutuskan pergi sementara dari rumah. Ia tinggal di rumah kecil peninggalan neneknya di daerah Lembah Aruna, sebuah tempat tenang dengan udara sejuk dan sawah yang membentang. Di sana, ia kembali menemukan dirinya. Pagi-pagi, Nayara berjalan tanpa harus menunggu siapapun. Siang hari, ia membantu anak-anak kampung belajar membaca di balai kecil. Malam hari, ia menulis semua perasaannya di buku catatan. Awalnya setiap halaman penuh air mata. Tapi perlahan, kalimat-kalimatnya berubah. Dari, "Kenapa aku disakiti?" menjadi, "Bagaimana aku bisa bangkit?" Dan perubahan itu adalah awal dari kebahagiaan barunya. Sementara itu, Galantara juga menjalani akibat dari pilihannya. Hubungannya dengan keluarga Saphira berakhir dengan permintaan maaf resmi. Saphira memilih membatalkan kehidupan yang dibangun di atas kebohongan. Namun, yang mengejutkan, beberapa minggu kemudian Saphira datang menemui Nayara di Lembah Aruna. Nayara menerima kedatangannya dengan tenang. Saphira membawa kue kecil dan wajah penuh rasa bersalah. "Mbak, aku tidak datang untuk membuka luka. Aku hanya ingin minta maaf sekali lagi." Nayara menatapnya lembut. "Kamu juga korban, Saphira." Saphira menangis. "Tapi aku tetap merasa bersalah." Nayara menggeleng. Kesalahan terbesar bukan pada perempuan yang tidak tahu. Kesalahan ada pada orang yang sengaja membuat dua perempuan percaya pada cerita yang berbeda. Hari itu, dua perempuan yang nyaris saling menyakiti justru saling menguatkan. Pertemuan itu menjadi titik balik bagi keduanya. Saphira bercerita bahwa ia hampir kehilangan keberanian untuk keluar rumah karena malu. Nayara mendengarkan tanpa menghakimi. Lalu Nayara berkata, "Jangan biarkan kesalahan orang lain menjadi penjara untuk hidupmu." Kalimat itu tidak hanya menenangkan Saphira. Tanpa sadar, Nayara juga sedang menasihati dirinya sendiri. Sejak hari itu, Nayara dan Saphira sesekali saling berkabar. Bukan sebagai sahabat dekat yang dipaksakan, tetapi sebagai dua perempuan yang pernah berdiri di reruntuhan yang sama. Sementara Galantara semakin sering datang ke Lembah Aruna. Namun Nayara tidak langsung menerimanya. Setiap kali Galantara meminta pulang bersama, Nayara hanya berkata, "Aku belum pulang ke rumah. Aku sedang pulang ke diriku sendiri." Dan Galantara belajar, penyesalan tidak memberi hak untuk buru-buru dimaafkan. Suatu sore, Galantara datang membawa pot kecil berisi bibit kemuning. Ia meletakkannya di depan rumah nenek Nayara. Nayara yang sedang menyapu halaman berhenti. "Untuk apa?" tanyanya. Galantara menjawab pelan, "Dulu kita menanam kemuning bersama. Aku tahu aku merusak banyak hal. Aku tidak minta kamu langsung percaya lagi. Aku hanya ingin belajar merawat sesuatu tanpa merusaknya."
Nayara menatap bibit itu lama. Ada bagian dirinya yang ingin marah. Ada bagian lain yang lelah membenci. Tetapi memaafkan bukan berarti melupakan. Dan kembali bukan berarti menghapus luka. Mas, kata Nayara, kalau kamu sungguh ingin berubah, jangan lakukan untuk membuatku kembali. Lakukan karena kamu sadar. Kamu sudah menjadi orang yang salah. Galantara mengangguk. Aku mengerti. Untuk pertama kalinya, Nayara merasa kata-kata Galantara tidak sedang membela diri. Bulan berganti. Nayara mulai membuka kelas kecil untuk ibu-ibu dan anak-anak di Lembah Aruna. Ia mengajarkan membaca, menulis, dan membuat kerajinan sederhana dari kain perca. Tanpa ia sadari, rumah neneknya yang dulu sepi menjadi tempat banyak orang datang membawa harapan. Kirana sering berkunjung dan membantu mengelola kelas itu. Saphira juga beberapa kali datang, membawa buku-buku baru untuk anak-anak. Mereka menamai tempat itu Ruang Pulang Senja. Nama itu dipilih Nayara karena baginya, setiap orang berhak punya tempat pulang, bahkan setelah hidupnya hampir gelap. Kabar tentang kegiatan Nayara sampai ke kota. Banyak orang mulai mendukung. Ada yang menyumbang buku, ada yang mengirim meja, ada yang membantu memperbaiki atap. Pelan-pelan, luka Nayara berubah menjadi manfaat. Di sisi lain, Galantara tidak lagi menjadi pria yang sibuk mencari pembenaran. Ia mengikuti konseling keluarga, memperbaiki hubungan dengan orang tuanya, dan mengakui kesalahannya tanpa menyalahkan Nayara atau keadaan. Suatu hari, ia datang ke Ruang Pulang Senja bukan sebagai suami yang menuntut kesempatan, melainkan sebagai relawan. Ia memperbaiki rak buku yang rusak, mengecat pagar, dan membantu mengangkat kursi. Nayara memperhatikannya dari jauh. Kirana sempat berbisik, "Kamu masih sayang?" Nayara tidak langsung menjawab. Ia menatap Galantara yang sedang tertawa kecil bersama anak-anak. "Aku tidak tahu," katanya jujur. "Tapi aku tahu, aku sudah tidak takut hidup tanpanya." Kirana tersenyum. "Itu yang penting." Karena cinta yang sehat tidak lahir dari ketakutan kehilangan, melainkan dari kebebasan untuk memilih. Puncak perubahan terjadi pada hari ulang tahun pernikahan Nayara dan Galantara yang ke-8. Dulu, tanggal itu selalu dirayakan dengan makan malam sederhana. Tapi tahun itu, Nayara tidak merencanakan apa-apa. Pagi harinya, Galantara datang ke Lembah Aruna membawa sebuah map. Ia tidak membawa bunga, tidak membawa hadiah mahal. Ia hanya menyerahkan map itu kepada Nayara. "Apa ini?" tanya Nayara. "Surat pernyataan," jawab Galantara. "Tentang semua kesalahanku. Tentang jaminan bahwa aku tidak akan memaksamu kembali. Tentang kesediaanku menjalani proses apapun yang kamu anggap baik. Kalau kamu memilih berpisah, aku akan menghormati. Kalau kamu memilih memberi kesempatan, aku akan menjaganya." Nayara membuka map itu. Tangannya bergetar. Bukan karena surat itu indah, tetapi karena untuk pertama kalinya Galantara tidak meminta Nayara mengerti dirinya. Ia belajar mengerti luka Nayara. Nayara tidak menjawab hari itu. Ia meminta waktu, dan Galantara tidak memaksa. Malamnya, Nayara duduk di teras rumah nenek. Angin membawa aroma kemuning dari pot kecil yang kini mulai tumbuh. Ia teringat hari akad itu. Hari ketika ia datang membawa buket bunga putih dan mengucapkan selamat dengan hati yang remuk. Ia teringat wajah Saphira yang hancur. Ia teringat Galantara yang pucat. Ia teringat dirinya sendiri, berdiri di tengah ruangan, mencoba tetap bermartabat meski sedang runtuh. Lalu Nayara menangis lagi. Namun tangis kali ini berbeda. Bukan tangis perempuan yang kalah, melainkan tangis seseorang yang akhirnya menerima bahwa hidupnya tidak selesai hanya karena dikhianati. Keesokan paginya, Nayara meminta Galantara datang. Bukan untuk langsung pulang, tetapi untuk bicara sebagai dua manusia yang pernah saling melukai. Mereka duduk di bawah pohon sawo dekat rumah nenek. Tidak ada drama besar, tidak ada teriakan. Hanya dua orang yang akhirnya berani jujur. Nayara berkata, "Aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan kembali seperti dulu." Galantara mengangguk. "Aku tahu.
Aku juga tidak mau kembali hanya karena kasihan, karena tekanan keluarga, atau karena takut sendirian. Aku mengerti. Nayara menatapnya lama. Kalau aku memberi kesempatan, itu bukan hadiah. Itu tanggung jawab. Dan kalau suatu hari aku merasa tidak aman lagi, aku akan pergi tanpa menunggu hancur kedua kali. Galantara menunduk. Aku siap menerima batasan itu. Nayara menarik napas pelan. Kalau begitu, katanya, kita mulai dari awal. Bukan sebagai suami istri yang pura-pura baik-baik saja, tapi sebagai dua orang yang belajar jujur. Perjalanan mereka tidak langsung mudah. Nayara dan Galantara menjalani konseling bersama. Mereka belajar berbicara tanpa menyerang, mendengar tanpa memotong, dan mengakui luka tanpa menjadikannya senjata. Ada hari ketika Nayara kembali marah karena teringat kejadian itu. Ada malam ketika Galantara menangis karena menyadari betapa dalam luka yang ia tinggalkan. Namun kali ini, Galantara tidak kabur. Ia tetap duduk. Ia mendengarkan. Ia meminta maaf tanpa menuntut dimaafkan hari itu juga. Sementara Nayara belajar bahwa memaafkan bukan berarti menghapus masa lalu. Memaafkan adalah melepaskan diri dari beban yang terlalu berat untuk dibawa selamanya. Setahun kemudian, rumah mereka di kota kembali terbuka. Tapi ada yang berbeda. Nayara tidak lagi hidup hanya untuk menjaga rumah tangga. Ia tetap mengelola ruang pulang senja. Dan Galantara mendukungnya. Saphira pun menemukan jalan bahagianya. Ia melanjutkan usaha kecil keluarganya dan aktif membantu perempuan-perempuan muda agar lebih berani memeriksa kebenaran sebelum mengambil keputusan besar. Hubungannya dengan Nayara tetap baik. Sesekali, ia datang ke ruang pulang senja membawa buku dan camilan untuk anak-anak. Pada suatu acara sederhana di Lembah Aruna, Saphira berdiri di depan banyak orang dan berkata, "Saya pernah hampir memulai hidup dari kebohongan. Tapi Allah mempertemukan saya dengan perempuan yang memilih menegur tanpa menghancurkan. Dari Mbak Nayara, saya belajar bahwa luka tidak harus membuat kita kejam." Nayara yang mendengar itu menunduk haru. Galantara berdiri di belakang. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perempuan yang pernah ia sakiti justru menjadi alasan banyak orang sembuh. Dan rasa hormatnya kepada Nayara tumbuh jauh lebih besar daripada sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, Galantara mengajak Nayara kembali ke rumah lama mereka. Di halaman, bunga kemuning yang dulu sempat layu mulai tumbuh lagi. Galantara berkata, "Aku pernah mengira rumah adalah tempat seseorang menungguku pulang. Sekarang aku tahu, rumah adalah tempat kejujuran dijaga, bahkan saat tidak ada yang melihat." Nayara menatap bunga-bunga itu. Senyumnya kecil, tapi tulus. "Dan aku dulu mengira kebahagiaan berarti tidak pernah terluka," jawab Nayara. "Sekarang aku tahu, bahagia juga bisa berarti berhasil berdiri lagi setelah hampir runtuh." Mereka tidak menjadi pasangan yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi mereka menjadi pasangan yang lebih sadar, lebih jujur, dan lebih menghargai satu sama lain. Di halaman itu, Galantara menanam satu lagi bibit kemuning. Kali ini, Nayara ikut menggali tanah di sampingnya. Dan begitulah kisah Nayara Senja. Seorang istri yang datang ke akad suaminya bukan untuk membuat keributan, tetapi untuk membawa kebenaran. Ia datang dengan hati hancur, namun tetap menjaga martabat. Ia mengucapkan selamat, bukan karena ia tidak sakit, tetapi karena ia ingin semua orang melihat bahwa perempuan yang terluka pun masih bisa memilih cara yang anggun untuk berdiri. Pada akhirnya, kebahagiaan Nayara bukan hanya karena Galantara berubah. Kebahagiaannya datang karena ia menemukan dirinya kembali. Ia belajar bahwa cinta memang bisa retak, tapi kejujuran bisa menjadi awal perbaikan. Ia belajar bahwa memaafkan tidak selalu mudah, namun menyembuhkan diri adalah hadiah terbesar. Dan untuk kalian yang sedang terluka, semoga kisah ini mengingatkan, jangan pernah merasa hidup kalian selesai hanya karena seseorang mengecewakan kalian. Kadang, dari hari yang paling menyakitkan, Tuhan justru membuka jalan menuju hidup yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih bahagia. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, dukung channel ini dengan cara yang sederhana. Tekan suka, tulis pendapat kalian di komentar,
dan ikuti cerita berikutnya. Siapa tahu, kisah selanjutnya adalah pelajaran yang sedang kalian butuhkan.